mungkin terkait Willy Salim yang bikin konten seperti di Palembang, mungkin melihat dari Kak Bobon sendiri kan udah speak up di media sosial, mungkin dari Kak Bobon sendiri pandangannya seperti apa sih terkait 15 menit hilang gitu, dari Kak Bondi melihatnya seperti apa? Jadi kalau menurut aku sih dari kontennya Willy Salim ya, sebenarnya habis ini aku ketemu diundang di podcastnya Deddy Omdet dan ketemu dengan dia, dipertemukan dengan dia. Yang aku nilai, yang bisa aku lihat sih, memang di kejadian itu semua persiapan itu nggak matang. Jadi mungkin WS ini datang ke sebuah lokasi nggak mensurvei. Kalau biasanya kita mensurvei dinamika di lapangan seperti apa, dan dengan alat-alat yang menurut kita ini tidak proper, akhirnya timbullah kejadian seperti itu. Ada kejanggalan nggak sih dari pandangan Kak Bobon sendiri dari konten tersebut, atau mungkin bukan konten, dari masak tersebut maksudnya? Jelas ada kejanggalan, karena kan dari narasi di video itu kan statementnya ngomong buat masak buat berbuka, sedangkan baru masuk daging aja itu di jam 7 malam. Jadi itu jelas sudah bukan buat berbuka, dan kita juga bisa lihat waktu di video pertama itu kondisi pencahayaan itu masih terang, tapi baru dilaksanakan di malam hari ya. Terus juga aku dengar dari orang-orang di sana ya, jadi aku nggak tahu secara langsung, tapi dari sosial media ini banyak yang bilang personil yang disebutkan itu nggak sesuai dengan yang diutarakan Willy Salim. Jadi seperti itu. Dan yang kejanggalannya paling menurut kita yang paling nggak masuk akal ya tentunya beliau ini ke WC, ke toilet. Nah, dia kan sudah minta maaf ya Kak Bobon ke masyarakat, dan banyak yang nggak percaya mungkin karena masyarakatnya itu minta maafnya gak tulus lah, dan dianggap bahwa kejadian itu settingan dari beliau. Dari Kak Bobon sendiri gimana tanggapnya? Kalau minta maafnya tulus apa enggaknya itu urusan dia dengan Tuhan sih ya. Tapi ini kan mungkin lumayan menyakiti satu komunitas besar ya, bahkan satu kota dan suku teman-teman kita, suku Palembang ya. Jadi mungkin ya menurut saya sih dengan persiapan yang tidak matang itu, akhirnya beliau ini mencari solusi bagaimana tetap kegiatan ini bisa menjadi sebuah konten. Nah, jadi boleh dibilang ya memang tujuannya hanya untuk konten sih, untuk mencari views. Sudah dilaporkan ke polisi terkait perihal kejadian tersebut, melihatnya seperti apa? Tentunya kita serahkan saja ke kepolisian, rekan-rekan kepolisian ya. Dari situ kan akan membedah kira-kira ini dapat unsur apa enggak, seperti itu. Ya, kita harapin masyarakat Palembang ya bersabar dengan ujian seperti ini ya, dan kita harapin kedepannya konten kreator nggak banyak lagi yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan komunitas besar. Sedikit kecewa gak sih dari kamu sendiri, kan pribadi seorang yang banyak berbagi dengan orang-orang lain, tapi tiba-tiba dengan kejadian tersebut membuat orang tuh mungkin ada gimana gitu mungkin. Kalau kecewa pastinya, soalnya banyak juga DM dari orang-orang Palembang meminta kita untuk ke Palembang dan masak-masak. Mereka percaya dengan kita hadir dan masak-masak, kegiatan seperti yang dilakukan itu bisa terlaksana dengan baik, jadi nggak seperti yang ada di video seperti itu. Himbauan kamu untuk para influencer, mungkin orang-orang yang ingin mengikuti jejak kamu sendiri gimana sih? Mungkin himbauan ya agar gak terjadi lagi gitu. Kalau pengen masak besar tentunya harus mau capek, harus mau sakit-sakitan. Jadi nggak bisa main tinggal masakan kita karena itu sangat berbahaya. Apalagi ini berinteraksi dengan ratusan masyarakat ya. Ya, kalau pengen masak besar ya kerja dengan hati. Itu aja. Cukup. Thank you ya. Makasih ya Kak Bobon. Aku buru-buru ya.